Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait pekerjaan kefarmasian. Sebelumnya, saya mendoakan kepada teman-teman sekalian agar tetap sehat selalu serta diberikan kekuatan dalam melakukan berbagai macam aktivitas kesehariannya, terutama dalam mengikuti pembelajaran kuliah. Berbicara terkait pekerjaan kefarmasian, jadi itu merupakan suatu tanggung jawab bagi seorang profesi, dalam hal ini profesi farmasi yang berorientasi kepada pasien, atau kita bisa menyebutnya adalah pharmaceutical care. Untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya ya, kita akan menguraikan apa-apa aja ya pekerjaan kefarmasian itu yang telah diatur dalam undang-undang ya, atau dalam PP nomor 51 tahun 2009. Tenaga kefarmasian ya, atau pekerjaan kefarmasian itu merupakan suatu pembuatan di mana pembuatan itu termasuk di dalamnya pengendalian mutu, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa pekerjaan kefarmasian itu begitu banyak, mulai dari pengendalian mutu hingga pengembangan bahan obat, obat tradisional. Maka dari itu, teman-teman harus berbangga menjadi seorang farmasis karena memang jiwa sosialnya itu benar-benar begitu tinggi. Sehingga makanya ya, seperti di pembelajaran sebelumnya, WHO mengeluarkan 7 Star Farmasi. Karena memang seorang farmasi itu memiliki kontribusi dalam masalah kesehatan yang begitu tinggi. Seperti itu. Kemudian, berbicara terkait cakupan fasilitas dalam pekerjaan kefarmasian, di sini yang pertama adalah fasilitasnya itu berupa di apotek. Kemudian yang selanjutnya bisa di instalasi rumah sakit. Nah, instalasi rumah sakit ini mungkin bisa di bagian apotekannya, bisa di bagian gudang farmasi, dan yang semisalnya di instalasi farmasi rumah sakit tentunya. Kemudian fasilitas pekerjaan kefarmasian yang ketiga adalah di pelayanan puskesmas. Yang sebenarnya bisa dilakukan juga di klinik, apakah sifatnya itu di kolaborasi dengan dokter atau membuka klinik pribadi, itu bisa. Dan kemudian toko obat juga bisa, dalam artian toko obat ini memiliki payung hukum yang jelas ya, sehingga kemudian legalitasnya ada. Kemudian bisa juga praktek bersama. Praktek bersama di sini baik dengan sesama profesi ya, atau interprofesional, ataupun sesama profesi yang lainnya, atau ya antar profesi. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa pekerjaan kefarmasian itu telah diatur dalam PP nomor 51 tahun 2009. Nah, apa yang harus dilakukan seorang farmasis? Teman-teman bisa melihat di sini bahwa dia itu harus memberikan perlindungan kepada pasien dan masyarakat dalam memperoleh atau menetapkan sediaan farmasi dan jasa kefarmasian. Nah, sediaan farmasi ini baik itu berupa
kesehatan, baik itu berupa obat, ya, dan lain-lainnya. Dan misal, sedangkan jasa kefarmasian di sini bisa kita katakan sebagai pemberian informasi obat, pelayanan, edukasi, konseling, dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua adalah farmasi itu mampu mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaannya. Dan itu tentunya harus sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang diatur dalam perundang-undangan gitu. Jadi kalau bisa memang diharapkan seorang farmasi itu untuk melakukan berbagai macam riset sehingga akhirnya dapat menemukan atau menghasilkan suatu inovasi-inovasi baru baik dalam teknologi maupun dalam obat. Sehingga itu dapat meningkatkan mutu penyelenggaraan pekerjaan kefarmasiannya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan tenaga kefarmasiannya. Jadi ketiga hal ini ya itu telah diatur dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 seperti itu. Berbicara terkait tenaga kefarmasian, nah teman-teman bisa melihat di sini adalah ada seorang apoteker, ada sebagai asisten apoteker, atau ada juga sebagai ahli media farmasi. Nah, untuk apoteker ini sendiri ya, itu merupakan seseorang yang telah memiliki keahlian ya dan tentunya memiliki kewenangan di bidang kefarmasian, baik pada pelayanan di apotek misalnya, atau di rumah sakit, bisa juga di industri ya, atau di instansi-instansi pendidikan, bahkan di bidang lain yang masih berkaitan dengan bidang kefarmasian. Nah, dalam pekerjaannya itu, seorang apoteker itu juga memiliki wewenang. Misalnya itu menyerahkan obat keras, menyerahkan narkotika atau psikotropika ya atas resep dari dokter. Tentunya harus sesuai ya dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, bisa juga apoteker itu berwenang ya, seperti misalnya jika mendirikan apotek dengan modal bersama pemodal atau bisa dikatakan sebagai waralaba. Maka pekerjaan kefarmasian itu harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh apoteker yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya kolaborasinya itu dengan seorang perawat atau seorang dokter, tentunya yang berwenang atas apotek itu adalah si apoteker karena memang itu adalah wilayah ya dari profesinya dalam melaksanakan pekerjaan farmasian. Kemudian yang kedua, berbicara terkait asisten apoteker. Nah, ini asisten ini telah diatur ya tentunya dalam perundang-undangan bahwa seseorang yang dapat melakukan pekerjaan sebagai asisten apoteker itu merupakan orang orang yang telah menjalani atau menyelesaikan studinya dalam ilmu kefarmasian sebagai asisten apoteker. Misalnya, asisten apoteker ini misalnya sekolah dari SMK Farmasi ya, atau bisa dari diploma ya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah ahli media farmasi. Nah, ini merupakan gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan diploma ya. Nah, tentunya ini memiliki keterampilan praktis daripada teoritis. Nah, pelaksana pelayanan kesehatan di bidang farmasi, nah itu teman-teman dari ahli media ini dan D3 farmasi ini misalnya, memang benar-benar diberikan skill yang sifatnya cenderung ke praktek dibandingkan teori, seperti itu. Jadi teman-teman dari ahli media farmasi ini ya, atau D3 farmasi ini, itu juga dapat melaksanakan berbagai kegiatan misalnya dalam pelaksanaan produksi sediaan farmasi, pelaksanaan pendistribusian dan pemasaran sediaan farmasi, juga dapat sebagai penyuluh dan sumber informasi kesehatan di bidang farmasi, kemudian juga sebagai pelaksana pengumpulan dan pengolahan data untuk penelitian, dan selanjutnya adalah bisa juga sebagai pelaksana pengelolaan obat, dan tentunya ini semuanya masih di bawah pengawasan atau pengendalian seorang apoteker.
Oke. Nah, berbicara terkait seorang apoteker, ya, teman-teman bisa melihat di sini bahwa seorang apoteker itu memiliki kewajiban, ya, di mana yang pertama itu adalah wajib mengikuti paradigma, ya, paradigma di sini, paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Kedua, dia itu wajib menyimpan rahasia kedokteran dan rahasia kefarmasian. Kenapa rahasia kedokteran? Ya, karena memang seorang apoteker itu selalu kolaborasi, selalu bekerja sama, artinya ini satu paket yang nggak bisa dipisahkan dalam pelayanan kesehatan gitu ya, karena yang satunya memberikan resep, yang satunya menelaah resep. Sehingga mereka harus wajib menyimpan rahasia-rahasia baik dari kedokteran maupun kefarmasian. Kemudian selanjutnya adalah wajib menyelenggarakan program kendali mutu dan kendali biaya. Makanya di sini seorang farmasi itu memang harus juga memiliki skill ilmu terkait manajemen farmasi, terkhusus dalam segi pembiayaan ya atau segi finansial. Dalam melakukan kegiatan kefarmasian ya, tentunya seseorang itu ya, jika sebagai apoteker membutuhkan syarat-syarat ya, misalnya sebagai memiliki ijazah apoteker ya tentunya, kemudian memiliki sertifikasi kompetensi profesi, kemudian juga bisa dikatakan memiliki surat tanda registrasi atau harus juga memiliki surat izin ya. Surat izin ini baik sebagai praktik apoteker ataupun sebagai pekerjaan apoteker. Kemudian adalah asisten apoteker. Nah, ini asisten apoteker itu merupakan tenaga kesehatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan itu berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker. Nah, tentunya ini seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa masih dalam pengawasan seorang apoteker ya jika melakukan pekerjaan-pekerjaan kefarmasiannya baik itu di instansi pemerintah maupun di apotek-apotek atau di tempat-tempat lain yang masih berhubungan dengan farmasi. Nah, sini kita melihat ya bahwa ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang asisten apoteker. Nah, kewajiban ini ya tentunya telah diatur ya dalam perundang-undangan ya. Kalau nggak salah ya, itu telah diatur dalam Kemenkes nomor 1332 ya di tahun 2002. Yang pertama itu terkait asisten apoteker itu melayani resep dokter ya. Di mana resep ini sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat ya, serta melayani penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Kemudian, kewajiban yang kedua adalah memberi informasi terkait obat. Jadi, asisten apoteker itu berkewajiban memberikan informasi apakah itu penggunaan atau pemakaian obat yang telah diserahkan kepada pasien, di mana penggunaan obat itu secara tepat seperti apa, amankah obat itu dan rasionalkah obat itu ya atas permintaan seorang pasien. Dan tentunya juga dapat memberikan informasi yang harus benar ya, jelas dan mudah dimengerti. Serta dalam penyampaian informasi itu ya disesuaikan dengan kebutuhan ya. Artinya kita memberikan informasi kepada pasien apa aja gitu yang dibutuhkan ya, nggak usah memberikan informasi yang nggak dibutuhkan oleh pasien atau over gitu. Nah, ya bisa dikatakan kita selektif lah. Kemudian juga harus menjaga etikanya ya, bijaksana dan lain-lain ya. Nah, di sini dalam memberikan informasi itu sekurang-kurangnya meliputi misalnya cara pemakaian obat, cara penyimpanannya, kemudian jangka waktu pengobatan ya, atau mungkin aktivitas yang hendaknya dihindari selama terapi seperti itu. Yang selanjutnya adalah menghormati pasien ya. Jadi menghormati pasien ini adalah hak-hak pasien itu kita bahas sebelumnya seperti apa. Makanya seorang farmasis ya itu
memiliki kewajiban untuk respect atau menghormati hak-hak seorang pasien. Kemudian selanjutnya adalah menjaga kerahasiaan identitas ya serta data kesehatan pribadi pasien. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pengelolaan di apotek. Nah, pengelolaan ini misalnya pembuatan ya, peracikan ya, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan atau penyerahan obat atau bahan obat. Kemudian juga bisa meliputi pengadaan, penyimpanan atau penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi lainnya ya. Bisa juga sebagai pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi. Nah, inilah 5 kewajiban asisten apoteker ya. Tentunya ini telah diatur dalam perundang-undangan seperti yang saya sebutkan tadi dalam Putusan Menteri Kesehatan nomor 1332 tahun 2002. Kemudian selanjutnya adalah ahli media farmasi. Nah, ahli media farmasi ini itu merupakan suatu gelar yang diberikan kepada lulusan program pendidikan diploma 3 ya atau D3. Nah, penyandang gelarnya itu misalnya AMD ya. Ini memiliki keterampilan praktis daripada teoritis. Memang diploma 3 itu ya atau ahli media itu orientasinya adalah sebagai praktisi ya, bukan teoritis. Karena memang mereka itu disediakan atau disiapkan untuk langsung terjun di dunia kerja, dalam hal ini adalah sebagai praktisi. Kemudian selanjutnya adalah pelaksana pelayanan kesehatan di bidang farmasi. Ya, sama seperti dengan asisten apoteker. Kemudian selanjutnya adalah pelaksana produksi sediaan farmasis ya. Kemudian pelaksana pendistribusian dan pemasaran sediaan farmasi. Yang selanjutnya adalah sebagai penyuluh atau sumber informasi kesehatan di bidang farmasi ya. Artinya di sini sebagai sumber informasi ya tentunya teman-teman dalam menimba ilmu kefarmasian ya di misalnya di instansi atau institusi. Nah, itu telah diberikan misalnya teori seberapa persen ya, kemudian praktek seperti apa sehingga akhirnya kalau sudah terjun di lapangan, nah itu memiliki ilmu yang cukup sehingga bisa dikatakan seorang ahli media farmasi itu adalah sumber informasi farmasi tentunya. Nah, makanya jika ada soal masyarakat yang menanyakan terkait informasi obat dan pelayanan-pelayanan kesehatan, nah seorang ahli media farmasi itu mampu dan tentunya harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu ya, yang di dipertanyakan dalam lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaksana pengumpulan dan pengolahan data untuk penelitian ya. Nah, ini saya pikir memang seorang farmasis itu, baik itu dari ahli media maupun starter 1 ya, atau seorang apoteker, itu harus memang ilmunya itu harus segera di-upgrade dan ditingkatkan ya, apalagi dalam melakukan riset tentunya ya. Karena kenapa? Kita berbicara terkait farmasis ya atau penyakit pada pasien-pasien. Nah, itu dalam konteks sekarang ini ya, zaman sekarang ini itu penyakit-penyakit itu telah timbul ya yang awalnya merupakan penyakit keturunan dan pada akhirnya di zaman ini bukan lagi penyakit keturunan ya atau penyakit malah itu menjadi penyakit umum. Nah, ini karena adanya berbagai macam faktor. Anggaplah semisalnya adanya faktor genetika. Sehingga kemudian bagi seorang farmasis, nah itu harus bisa ya melakukan riset-riset yang relevan terkait kejadian-kejadian di zaman sekarang ya. Dalam hal ini adalah dalam masalah-masalah kesehatan yang telah beredar atau telah terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah
sebagai pelaksana pengelolaan obat. Nah, pelaksana pengelolaan obat ini ya teman-teman, tadi telah dijelaskan ya sama dengan asisten apoteker ya, misalnya pembuatan, kemudian melakukan pengelolaan ya, peracikan ya, perubahan bentuk, kemudian sebagai pengadaan dan penyimpanan, penyaluran, dan penyerahan sedia farmasi lainnya ya, serta bisa juga sebagai pelayanan informasi. Nah, tentunya ini harus di bawah pengawasan apoteker ya, seperti itu. Nah, inilah merupakan beberapa hal-hal yang terkait dengan ahli media farmasi ya, baik itu seperti apa tujuannya ya, orientasinya seperti apa nantinya, kemudian kewajiban-kewajibannya seperti apa tentunya di lapangan. Pekerjaan kefarmasian ya, itu bisa dilakukan baik di fasilitas produksi sediaan farmasi, bisa juga dilakukan pada fasilitas distribusi penyaluran sediaan farmasi, dan bisa juga dilakukan pada pelayanan-pelayanan kefarmasian. Nah, kita berbicara terkait fasilitas produksi dan farmasi, yaitu misalnya adalah industri farmasi obat. Bisa juga sebagai industri bahan baku obat atau industri obat tradisional. Bahkan bisa juga sebagai di pabrik kosmetik dan pabrik lainnya yang memerlukan tenaga kefarmasian untuk menjalankan tugas dan fungsi produksi dan melakukan pengawasan mutu. Nah, pekerjaan kefarmasian ya itu juga dapat dilakukan ya di ini kedua di distribusi sediaan farmasi ya. Misalnya itu melalui PBF atau pedagang besar farmasi, atau sebagai penyalur alat kesehatan atau instalasi sediaan farmasi dan alat kesehatan milik pemerintah, baik itu sifat pemerintah daerah ataupun provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Nah, kemudian selanjutnya adalah pekerjaan kefarmasian itu bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kefarmasian, misalnya di praktek apotek ya, atau instalasi farmasi rumah sakit, atau di puskesmas, atau di klinik, toko obat, atau praktek yang sifatnya kolaborasi atau sifatnya bersama seperti itu. Jadi pekerjaan kefarmasian itu dapat dilakukan di berbagai macam fasilitas, diantaranya adalah di fasilitas produksi sediaan farmasi, ya, misalnya di industri, kemudian bisa dilakukan di fasilitas distribusi, penyaluran, misalnya di PBF, kemudian di fasilitas pelayanan kefarmasian, misalnya di rumah sakit, apotek, dan yang semisalnya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa produksi sediaan farmasi itu ya tentunya memiliki apoteker penanggung jawab ya. Dalam hal ini produksi sediaan farmasi ya, kita berbicara industri. Itu harus ada apotekernya dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Nah, fasilitas produksi ini ya atau industri farmasi obat ini itu meliputi misalnya industri farmasi bahan baku obat, industri obat tradisional atau pabrik kosmetik. Nah, sedangkan jumlah apoteker penanggung jawab di industri farmasi itu minimal ya, itu ada 3 orang ya. Posisinya itu sebagai pemastian mutu, kemudian ada di bagian produksi, dan ada di bagian pengawasan mutu. Sedangkan untuk industri obat tradisional dan kosmetik, nah itu bisa cukup 1 orang aja gitu. Nah, kemudian di bagian distribusi penyaluran sediaan farmasi, nah itu ya setiap fasilitasnya itu berupa obat yang harus memiliki ya, di mana mohon maaf, jadi di bagian ini dia itu harus memiliki seorang apoteker sebagai penanggung jawab yang dapat dibantu oleh apoteker pendamping atau tenaga teknis kefarmasian. Nah, dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya, tentunya apoteker itu menetapkan SOP ya atau standar prosedur operasional. Nah, SOP ini harus dibuat secara tertulis
dan perlu dilakukan perbaharuan secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi ya, dan tentunya juga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pekerjaan wajib dicatat oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya ya, jika mereka melakukan pekerjaan kefarmasian di bagian distribusi penyaluran persediaan farmasi. Tenaga kefarmasian itu ya, dalam melakukan pekerjaan kefarmasiannya ya, dalam fasilitas ini, artinya dalam fasilitas distribusi dan penyaluran, itu harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang distribusi dan penyaluran. Misalnya fasilitas distribusi adalah merupakan suatu sarana yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan sediaan farmasi, contoh misalnya melalui PBF dan instalasi sediaan farmasi. Nah, tentunya PBF ini ya, merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran obat ya, serta bahan obat dalam jumlah besar ya. Nah, itu merupakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus diikuti juga gitu. Kemudian selanjutnya ya, pelayanan sediaan farmasi ya, jika melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas ini, pelayanan ini, nah tentunya teman-teman udah pada tahu seperti apa yang harus dilakukan ya, jika melakukan pelayanan kefarmasian di apotek atau di rumah sakit, di bagian instalasi-instalasi kefarmasiannya, ataupun di puskesmas, atau di klinik, toko obat, serta praktek-praktek bersama. Jadi, teman-teman udah paham ya terkait pekerjaan-pekerjaan seorang farmasi, baik seorang apoteker, ahli media, maupun sebagai tenaga teknis kefarmasian. Seperti apa pekerjaannya di bagian pelayanan produksi sediaan farmasi, gimana atau seperti apa yang harus dilakukan pada fasilitas distribusi atau penyaluran, dalam hal ini adalah PBF, atau apa yang harus dikerjakan di bagian-bagian fasilitas pelayanan kefarmasian, seperti itu ya. Artinya dalam hal ini, jadi itulah tadi ya terkait hak-hak dan kewajiban yang perlu dilakukan. Terima kasih teman-teman sekalian atas partisipasinya dalam video pembelajaran ini. Semoga video yang singkat ini dapat menambah ilmu wawasan teman-teman sekalian, terkhusus kepada saya sendiri yang masih fakir ilmu. Dan jika ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian video, mohon dimaafkan. Dan jika ada kesalahan-kesalahan dalam slide-slide yang ditampilkan, dalam hal ini adalah typo-typo, mohon dimaafkan karena kami masih jauh dari kesempurnaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.